Selamat malam, perkenalkan nama saya Eko Pratama. Hari ini saya akan menjelaskan proyek to-do list saya yang dibuat menggunakan kerangka kerja React. Ini adalah hasil dari yang saya kerjakan. Dapat kita tambahkan pekerjaan baru, contohnya mencuci piring. Bisa pakai tombol add atau bisa kita tambah menggunakan tombol enter seperti mencuci baju, enter. Lalu kita bisa mengeditnya dengan cara menekan tombol edit, lalu kita ubah di sini menjadi menyapu lantai, lalu tekan save. Nah, di sini telah berubah, dan jika sudah menyelesaikannya, kita dapat menghapusnya dengan menekan tombol delete. Yang pertama, kita membuat dulu proyek React-nya, lalu kita membuat komponennya, yaitu saya namai to-do list.js. Berikutnya kita impor React-nya dan kita impor file CSS-nya juga. Ini berikutnya akan kita namai fungsinya yaitu to-do list. Lalu kita buat fungsi lainnya seperti menambah pekerjaan atau add task, menghapus pekerjaan, delete task, melakukan edit, start editing, menyimpan pekerjaan yang telah menyimpan pekerjaan, save test, dan fungsi yang terakhir adalah untuk menambahkan pekerjaan dengan tombol enter dengan nama handle key press. Berikutnya pada bagian isinya, pertama kita buat dulu kontainernya, yang ini kontainer warna biru ini. Lalu di dalamnya kita terdapat H1, ini to-do list judulnya. Lalu dipisahkan lagi dalam kontainer untuk bagian isinya, untuk bagian input, tombol, dan listnya. Saya beri nama box container. Dalam box container ini terdapat input, tombol, dan list. Lalu kita melakukan ekspor pada komponen ini. Berikutnya adalah CSS-nya. Saya menggunakan font family Arial. Lalu berikutnya adalah bagian kontainer. Saya menggunakan padding 20 pixel, margin 20 pixel, border radius 20 pixel, dan lebarnya 600 pixel. Berikutnya pada H1 saya menggunakan text align center agar tulisannya di tengah seperti ini. Berikutnya adalah bagian box container. Saya menggunakan display flex agar terlihat lebih rapi, dan saya beri gap antara bagian input tombol dan ini, bagian input dan tombol add, agar tidak bertabrakan, sebesar 20 pixel.
Lalu pada bagian input saya ubah menjadi hanya terdapat border bawah. Lalu untuk placeholder-nya saya membuatnya menjadi hitam, tapi setelah kita melakukan fokus atau kita klik untuk menambahkan, akan berubah menjadi warna putih biar lebih bagus saja. Kalau tidak berada dalam fokus, dia akan jadi hitam lagi, seperti itu. Lalu untuk tombol menambah tombol tambah, saya menggunakan warna hijau. Lalu terdapat hover juga agar terdapat animasi perubahan warna seperti ini. Dan pada tombol tambah itu terdapat fungsi enter untuk menambahkan. Lalu ada bagian listnya. Saya menggunakan style list style type desimal atau nomor-nomor seperti ini. Mencuci piring, mengepel, dan lain-lain. Jadi di sini nomornya kalau mau diubah bisa juga menjadi dot strip square, maka akan berubah jadi kotak atau circle, akan menjadi bulat seperti ini. Tapi saya memilih menggunakan desimal seperti ini. Lalu pada bagian listing ini adalah bagian list ini, yaitu bagian tulisan dan tombol. Mengapa saya pisahkan? Karena agar tombolnya bisa terdapat pada bagian kanan, sedangkan teks agak terpisah gitu ya. Agar tombolnya terdapat pada bagian kanan. Berikutnya adalah bagian teks pada listnya. Saya menggunakan maksud agar tidak mendorong tombol ini ke bawah dan menggunakan text align, justify atau rata kiri kanan. Berikutnya adalah tombol hapus. Saya menggunakan warna merah karena cocok. Karena biasanya tombol hapus menggunakan tombol warna merah. Berikutnya saya berikan hover juga agar ada animasi perubahan warna seperti ini. Begitu juga dengan tombol editnya. Lalu setelah dibuat komponennya dan CSS-nya, kita mengimportnya dengan cara memanggil import to do list from, di mana komponen itu terletak. Seperti kalau saya, komponen terdapat dalam file komponen. Setelah itu baru nama filenya. To do list adalah nama functionnya. Berikutnya untuk memanggilnya pada bagian function add, dalam bagian return kita buka tag, lalu
Functionnya to do list, lalu garis miring dan tutup. Setelah itu kita run npm dan hasilnya seperti ini. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.